Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita akan mengikuti beberapa panduan ibadah online Sekolah Minggu GPDI Jemaat Bethesda Merauke. Yang pertama, adik-adik harus siap dengan pakaian yang rapi, ya, duduk yang sopan dan mengikuti ibadah dengan baik. Yang kedua, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Yang ketiga, selama ibadah, adik-adik jangan kemana-mana, duduk yang manis sampai ibadahnya selesai. Yang keempat, mohon bimbingan daripada orang tua untuk mendampingi anak-anak di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu GPDI Bethesda Merauke. Sudah siap semua ya? Ayo bangkit berdiri, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat tangan kita bersyukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
kita mau berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami kembali anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kami akan bersekutu, memuji, memuliakan namamu lewat ibadah sekolah minggu saat ini. Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami semua, baik anak-anak semua yang ada di rumah, bahkan kami semua para pelayan-pelayanmu yang melayani Engkau pada saat ini. Tuhan memberkati, saatnya kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah sekolah minggu pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah berdoa untuk buka ibadah kita. Jadi kita harus siap. Siap untuk apa? Memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oke, ini angka berapa ya? 5. Betul. Ini angka 2. Ada 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tersebut? Saya. Sama. Ayo kita nyanyi lagu itu sama-sama. Yang Tuhan buat yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dan puji Tuhan, mujizat tersebut Tuhan memberi makan kepada 5.000 orang. Wow, banyak sekali ya. Sekarang kita akan menyanyi apa ya? Nah, kita walaupun ada yang badannya besar. Ayo, siapa yang badannya besar? Atau ada yang badannya kecil? Atau ada yang masih pendek? Atau ya ada yang sudah tinggi? Nah, semua berharga di mata Tuhan. Semua Tuhan sangat mengasihi. Oke? Kita nyanyi lagu itu. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta
Mari kita angkat lagu Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kita menyanyi lagu ini sama-sama ya. Bapa kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan pakai kakak pengasuh yang akan membawakan firman menjadi seturut dan sekata dengan Engkau. Kami juga mendengarkan firman dengan baik dan benar, dan firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Baik, duduk yang manis, jangan kemana-mana, fokus di layar handphonenya atau di layar TV-nya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sebuah pujian 5 roti dan 2 ikan. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari cerita kebenaran firman Tuhan tentang seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan yang bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Nah, pada suatu ketika, pada zaman dahulu kala, setelah Yesus melakukan pelayanannya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sebuah tempat yang sunyi. Mereka beristirahat karena lelah setelah pelayanan. Nah, saat Yesus dan murid-muridnya hendak pergi
ke sebuah tempat, tiba-tiba banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk mengikuti Yesus. Kenapa mereka mengikuti Yesus? Karena mereka takjub, karena mereka heran terhadap mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat kesembuhan, orang sakit disembuhkan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan. Makanya di mana ada Yesus, ada orang banyak yang mengikuti Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, setelah orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, kemudian mereka sudah sampai, kalau dalam Alkitab mereka ada di sekitar Danau Tiberias. Di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus memberi makan kepada orang-orang banyak, orang yang berbondong-bondong tadi. Untuk mengikut Yesus itu harus diberikan makan. Nah, ketika Yesus memanggil Filipus, salah seorang murid Yesus, Filipus berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi, bagaimana kita memberikan makan kepada orang yang banyak banget. Nah, uang 200 dinar yang mereka punya itu pun tidak cukup untuk membeli roti-roti yang ada di sana, karena tempat di sana juga sunyi. Tidak cukup, bahkan firman Tuhan bilang roti potongan kecil. Kakeknya pegang roti ya, kecil begini aja gak mungkin bisa membuat orang banyak itu kenyang. Nah, kemudian salah seorang lagi dari murid Yesus yang namanya Andreas. Andreas ini punya saudara namanya siapa? Ayo siapa namanya saudaranya Andreas? Sebutkan, namanya adalah Om Simon Petrus. Simon Petrus, saudara dengan Andreas. Nah, Andreas dia berjumpa dengan seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Nah, Andreas mengambil roti itu dari seorang anak kecil dan Andreas memberikan itu kepada Yesus. 5 roti, 2 ikan. Untuk orang yang banyak sekali. Kata firman Tuhan, 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kebayang gak ya, 5 roti tambah 2 ekor ikan, rumus matematikanya 5 tambah 2 dikurangi dengan 5.000. Itu pun belum termasuk perempuan dan laki-laki. Cukup gak ya? Mari kita berpikir sejenak. Gak cukup. Benar, gak cukup. Apalagi ini bekal seorang anak kecil. Kakak Ike mau tanya sama Ade Gift. Nah, Ade Gift kalau makan roti saja berapa coba sampai kenyang? Kan? Nah, ini untuk 5.000 orang gak cukup. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Yesus mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, memecahkan rotinya dan mulai membagi-bagikannya kepada murid-murid, kemudian disalurkan kepada orang banyak yang sudah duduk berkelompok-kelompok. Apa yang terjadi? Mereka semuanya kenyang. Kata firman Tuhan, mereka makan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Dalam Injil yang lain dipakai kata kenyang. Kenyang itu berarti apa ya? Puas. Gitu ya. Tidak rasa lapar lagi. Kebayang kalau orang sudah jalan kaki, contohnya ya, dari gereja ke rumahnya kakak Ike di Gudang Arang, jalan kaki, makan roti itu berapa banyak, makan ikan itu berapa banyak, supaya bisa kenyang. Nah, Vian,
Makan berapa roti, berapa ikan biar bisa kenyang? Vino, ayo makan berapa? Samudra, Dilon, Dirli, ini yang laki-laki aja ya kayaknya sebut. Jonah, Ian, ayo makan berapa roti sama berapa ikan biar bisa kenyang. Kakak Ike makan 2, belum kenyang. Wah, berarti kakak Ike termasuk orang yang kelaparan dong kalau begitu. Membayangkan hanya dari 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Itu bisa sisa 12 bakul. Tadi lagunya bilang 12 keranjang. Bakul sama dengan keranjang. Jadi rumus matematikanya 5 roti ditambah 2 ekor ikan dikurangi dengan 5.000 sama dengan 12. Luar biasa Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa pesan firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah kepada Tuhan? Pesan firman Tuhan adalah apa yang ada pada kita, walaupun kita masih kecil, saya nggak punya harta, nggak punya sesuatu yang berharga yang bisa saya kasih sama Tuhan. Tapi saya bisa berdoa. Saya bisa melakukan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang dilakukan oleh anak kecil ini. Orang tuanya memberikan dia bekal. Dan dari bekalnya anak kecil ini, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, mari sama-sama kita belajar. Walaupun kita masih kecil, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Mari belajar seperti yang Yesus lakukan. Kita mengucap syukur terlebih dahulu. Tuhan, ini saya punya. Yang saya bisa lakukan mungkin cuma bisa berdoa. Saya cuma bisa berdoa bagi Kota Merauke. Saya cuma bisa berdoa bagi bangsa ini. Saya cuma bisa berdoa supaya COVID-19 ini segera lalu, selesai, sehingga saya bisa sekolah minggu lagi di gereja. Lakukan itu. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, mujizat terjadi. Ingat bahwa Tuhan mengasihani anak-anak. Apapun yang anak-anak punya, walaupun sekali lagi kita masih kecil, tetapi ketika kita mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberkati dan memakai itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ingat pesan firman Tuhan pada sore hari ini, siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun yang kita punya, Yesus mengasihani, Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ayat kebenaran firman Tuhan kita pada saat sore hari ini di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 ya. Sekali lagi dilihat, nanti dibaca ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-22. Yuk, buka Alkitabnya. 1 Korintus pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-22. Sudah? Sudah belum? Belumkah? Kakak Ike ulang ya. Ayat hafalan untuk minggu depan 1 Korintus pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-22. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ulang ya sekali lagi. Dengan suara yang paling besar. Oke? 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah
tukla iam bananata. Oke? Baik. Nanti setelah sekolah minggu langsung dihafal. Terus suruh mama, suruh papa, atau suruh kakak divideokan. Baru kirim ke para kakak-kakak pengasuh. Ya, jangan terlambat. Kalau dikasih waktu, batas hari Jumat ya, supaya bisa masuk. Oke? Jadi paling lambat hari Jumat. Kalau sudah hafal sebentar, langsung suruh rekam saja. Oke? Baik, puji Tuhan. Kita akan segera berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Yuk tutup Alkitabnya. Ya, ditutup dulu Alkitabnya, baru kita berdoa. Oke? Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah mengajar kami apapun yang kami miliki. Ketika kami persembahkan itu untuk Tuhan, kami tahu itu akan memberkati orang lain. Walaupun kami masih kecil, tapi lewat kehidupan kami, kerinduan kami tahu Tuhan akan membawa kami. Tuhan akan membawa kami melihat betapa luar biasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak yang ada. Pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Lewat setiap tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami mau mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk tetap terus mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami menjadi rema. Dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini yang sedang menonton ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi kerinduan mereka ketika mereka belajar hidup takut akan Tuhan, maka kehidupan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, berkati kakak adik mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menerima kebenaran firman Tuhan dan kami mau belajar menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa memberikan persembahan, dikumpulkan untuk cabang Muli di Ibu Arni Londo, dan untuk di kota sendiri kita bisa kumpulkan di Om Edi Saetapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh puji-pujian dan penyembahan kita. Kita juga sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah ini. Kita angkat lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan sudah berikan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilih
persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi pakai Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, pakai Tuhan hidup kita. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang tengok-tengok ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang ibadah kami. Biarlah Tuhan setiap firman, setiap puji-pujian yang kami dengar Tuhan, itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kakak-kakak pengasuh yang sudah membawa kami dalam ibadah pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memakai kakak-kakak pengasuh yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes pasal 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekian dan terima kasih. 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15 berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian ayat hafalan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.